Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih soal Mitten versus Meghan kawan yang berlaga di Computer Chess Championship yang ada di chess.com dalam permainan Blitz 5 menit increment 2 detik, dimana sekarang pertandingannya sudah memasuki game ke 144 kawan. Mungkin sampai 200 game mereka akan bermain kawan. Kemarin sudah saya jelaskan kekuatan dua engine ini hampir setara kawan. Mungkin terlihat di sini Mitten hanya mempunyai elo rating sebanyak 1 poin saja, sedangkan Meghan ini 3000 poin kawan. Tapi kalau kita klik info di sini, kita melihat bahwa Mitten sini mempunyai kekuatan 3512, sedangkan Meghan mempunyai kekuatan 3487 kawan. Tapi kalau kalian mengklik icon Mitten di sini, Mitten hanya mempunyai elo rating 1, Meghan hanya tertera 3000 poin kawan. Dan sampai game ke 144 ini kawan, dimana Mitten sini unggul 10 poin atas Meghan. Tapi sebelumnya kawan, sebelum game ke 100, Mitten ini sempat tertinggal 2 game kawan. Tapi titik baliknya berada di game ke 98, di mana di game ke-98 kawan, Mitten ini mendapatkan kemenangan beruntun sebanyak 10 kali kawan. Dimulai pada game ke-98 sampai game ke-108. Dan akhirnya bisa menyamakan skor di game ke-101. Game 101 inilah yang akan kita otak-atik, dimana menjadi titik balik Mitten unggul di game-game selanjutnya kawan. Langsung saja kita ke papan analisis. Kita akan coba lihat permainan kedua engine ini pada game ke-101. Di sini Mitten pegang putih mengawali dengan pion E4, dibalas Meghan dengan permainan Sicila Defense, pion C5. Kuda F3, pion E6, Sicila Prancis, pion D4, pion C pukul pion D4, kuda pukul pion D4, pion A6. Sekarang bentuknya variasikan kawan, bukan Sicila Najdov lagi karena ada pion E6 di sini, jadi cukup berbeda. Jadi saat menghadapi variasikan ini kawan, pilihan utama bagi putih bisa melanjutkan pengembangan kuda C3, pilihan utama terlebih dahulu untuk perkuat posisi peta E4 dari ancaman kuda F6 nanti. Tapi cukup standar langkah-langkah kuda seperti ini kawan. Atau kalian memilih variasi nomor 2, gajah terang ke peta D3, atau langsung bermain dengan pion C4 untuk mendapatkan kontrol penuh pada peta D5 ataupun peta B5 kawan, dan mengosongkan ruang juga nanti agar pionnya tidak terjebak saat pengembangan kuda C3. Mitten memilih variasi nomor 2, gajah D3, dan kuda F6 pilihan utama kawan. Gajah berkembang ke peta C5, pressure kuda di sini merupakan pilihan nomor 2, ataupun menteri keluar ke peta C7, salah satu ciri khas dalam bentuk permainan Sicila Prancis ini kawan. Pion E6, menteri ini biasanya sering ke peta C7. Sicila Najdov juga menteri sering ke peta C7. Kuda F6 terlebih dahulu, lanjut Meghan. Dibalas Mitten langsung mengamankan raja kawan, rokade pendek, dan Meghan melanjutkan menteri C7. Menteri putih E2, di sini pion D6, dan dilanjut pengembangan gajah gelap E3 terlebih dahulu. Dilanjut gajah E7, persiapan mungkin rokade juga kawan, pion C4 untuk kontrol peta B5 ataupun kontrol peta D5, perkuat peta pusatnya. Juga kalaupun kuda berkembang ke peta C3, pion ini tidak terjebak oleh langkah kuda C3 kawan. Seperti biasa, kuda B berkembang ke D7, kuda C3, kuda ke E5, coba tekan gajah ataupun tekan pion yang ada di peta C4 ini kawan. Gajah tidak ditarik mundur karena pionnya juga bisa jatuh. Di sini pion H3 dipilih oleh Mitten kawan, membiarkan gajahnya langsung disikat oleh kuda. Tapi tidak, di sini memilih mengamankan raja Meghan terlebih dahulu. Pion F4, akhirnya sekarang kuda sikat gajah D3 diambil balik oleh menteri. Pion B6 kawan, tidak mungkin langsung bermain dengan pion B5, tidak bisa seperti biasanya. Apakah gajah diletakkan di diagonal terang panjang? Kita lihat saja di sini kawan, pion F5. Dan gajah tetap dipertahankan untuk perkuat peta E6-nya kawan, mengimbangi pertukaran pion nanti di peta E6. Kalau bergerak ke sini ya jelas putih akan melanjutkan pion F pukul pion E6 kawan. Kalau diambil balik oleh pion F, maka kuda ambil balik dan garbuan kepada benteng serta menteri. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi gajah tetap dipertahankan di diagonal ini untuk memperkuat peta E6-nya, hanya bermain pengembangan gajah ke peta D7.
Benteng AC1 perkuat posisi pionnya nanti kawan, kudanya juga leluasa siap reposisi nanti mungkin, tapi harus berhati-hati menempatkan dua kuda seperti ini nanti kawan. Dan benteng AC8 pion B3 perkuat petak C4 dibalas dengan langkah menteri bergeser ke B7. Coba pressure pion ini kawan agar kuda ini tetap pada posisinya, tidak meninggalkan pion E4. Pion A4 terlebih dahulu perkuat petak B5 dan di sini pion H6 untuk memberikan ruang kawan bagi raja ataupun kontrol petak G5 jelas seperti biasa. Benteng A1 untuk perkuat atau menjaga pion A4-nya sebelum bermain dengan pion B5 nanti kawan. Di sini pion E5, langkah yang kurang presisi menurut Stockfish. Stockfish menyarankan benteng digeser lagi ke petak A8 atau diangkat naik kawan ke petak C7. Tapi coba ancam kuda ini cukup realistis juga. Langkahnya kompos ronda agar mempunyai ruang kawan juga untuk mengusir kuda. Dijawab dengan langkah kuda mundur ke E2. Kalau Stockfish lebih menyukai ke petak F3 kawan. Kalau ada gajah di sini untuk serang pion ini, ya kuda ini masih bisa manuver ke petak D2 kawan untuk perkuat pion yang menjadi incaran 3 perwira hitam ini. Tapi memilih untuk backup ke petak E2 terlebih dahulu, gajah C6, kuda G3, dan sekarang benteng F ke E8. Benteng naik ke petak C7 salah satu pilihan juga bagi hitam, tapi memilih menggeser bentengnya hanya ke lajur E. Dibalas miten dengan langkah pion B4, mulai mencoba membuka permainan di sisi menteri kawan. Apakah nanti pertukaran pion untuk meloloskan satu pion bebas? Kita lihat saja. Gajah mundur ke petak D7 kawan untuk menghindari jebakan atau tekanan dari pion B5 ini, dan dilanjut dengan langkah kuda D5. Langkah ciamik dari Mittens kawan untuk tekan pion yang ada di petak B6 ataupun tekan gajah gelap, menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, memilih menahan diri, gajahnya mundur ke petak D8. Seumpama diterima kawan oleh hitam, ya jelas nanti akan diambil balik menggunakan pion E, maka putih akan mempunyai pion yang sangat bagus kawan di sisi menteri ini. Kemungkinan di sini akan berlanjut, mungkin menteri akan bergeser ke C7, coba incar pion yang ada di petak C4. Bisa di backup dengan benteng AC1. Kalaupun ada pion gratis diambil oleh hitam, bisa bermain dengan pion F6 kawan. Diambil oleh gajah, melakukan pengorbanan pertukaran, diambil balik oleh pion G, bisa berlanjut ambil pion H6 kawan. Posisi hitam akan semakin berantakan kalau memilih langkah-langkah seperti ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Sampai mana tadi kawan? Setelah kuda D5 ini, gajah langsung ditarik mundur ke petak D8 dan Mittens melanjutkan langkah pion B5. Tantangan pertukaran pion ditolak, mendorong pionnya menjadikan petak sayap menteri tertutup kawan. Memang terlihat di sini hitam sangat kuat pada petak C5 ini, tidak mungkin lagi pion ini akan didorong, artinya akan melakukan pengorbanan jika sampai didorong. Tapi perlu diperhatikan juga kawan, konstruksi pion hitam ini juga cukup rapuh. Pion D6, pion B6 juga cukup rapuh, artinya perlu dua perwira untuk menjaga pion B6 ini kawan. Kalau pion ini sudah jatuh, pion ini juga rentan jatuh juga, dan putih bisa meloloskan dua pion bebas di sisi kiri papan nanti. Benteng AC1 perkuat petak C4 kawan. Menteri mundur ke B8. Kalau Stockfish menyukai benteng yang bergeser ke B8. Menteri mundur ke B8 dan sekarang kuda pukul kuda diambil balik oleh gajah. Dibalas kuda H5 serang gajah gelap. Di sini gajah ke H4. Menteri mundur bergeser ke E2, coba reposisi nanti kawan ke G4 ancaman skakmat. Terlebih dahulu di sini pion F6. Menteri G4 blokade oleh gajah G5 langsung disikat. Kalau bermain dengan pion H4 kawan, maka gajah pukul gajah dengan tempo. Dan pion ini masih bisa di backup dengan bentengnya, nanti ancaman skakmat akan hilang. Oleh karena itulah di sini tadi langsung disikat, terjadi pertukaran gajah gelap. Selanjutnya baru pion H4 kawan. Menteri bergerak ke C7, berada di baris ke-7, gajahnya siap ditempatkan, mungkin mundur, benteng digeser terlebih dahulu, baris ke-7 akan dikawal oleh menteri hitam, atau mencoba melakukan serangan balik kawan di petak C5. Di sini pion dikorbankan oleh Mittens agar tidak ditempati oleh menteri petak C5 ini. Dan di sini hitam bisa saja melanjutkan pion pukul pion kawan, tapi memilih dengan langkah benteng F8, salah satu pilihan terbaik juga.
mengosongkan ruang kawan bagi gajahnya agar baris ke-7 terbuka. Ini juga untuk menghindari ancaman pion ke depannya. Barulah sekarang Mitan melanjutkan pion H pukul pion G5, gajah E8 ancam kuda, blokade dengan pion G6. Kalau kalian memilih pion G pukul pion H6 juga tak ada masalah kawan. Gajah sikat kuda masih bisa diambil balik oleh menteri. Di sini kalau melanjutkan pertukaran pion, posisi raja akan semakin terbuka kawan. Benteng siap diangkat dan digeser ke lajur G. Mungkin hitam akan menantang pertukaran menteri di sini di peta F7. Kalian dorong pion skak, raja bergeser, kalian melanjutkan pertukaran menteri diambil balik oleh benteng kawan. Dan di sini kalian bisa menciptakan pion bebas sekarang dengan langkah pion C pukul pion B6, pilihan terkuat. Kalau kalian ambil pion D6 ini juga tak ada masalah, masih tetap unggul. Kalian dorong pion pun masih tetap bagus posisi kalian. Tapi yang terkuat adalah pion C pukul pion B6. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah gajah E8, Mitan memilih blokade ancaman terhadap kudanya. Salah satu pilihan yang bagus juga dari Mitens. Barulah sekarang pion D pukul pion C5. Sekarang pion F6 menantang pertukaran agar posisi raja hitam semakin terbuka kawan. Ditolak, memilih dengan langkah pengorbanan gajah ambil pion G6 diambil balik oleh menteri. Seumpama diterima oleh hitam pion G pukul pion F6 kawan, pion ini akan didorong untuk ancam benteng kawan. Kalau gajah ambil kuda, pion ambil benteng, tempo promosi skak. Dan nanti masih bisa diambil balik oleh menteri. Mungkin di sini benteng akan diangkat naik ke peta F7. Kalian bisa mengepin benteng kawan, diikuti langkah kuda melakukan ancaman skak. Raja terpaksa akan ambil pion, menteri ke peta G4 dan seterusnya. Seumpama di sini menteri bergerak ke peta E7, langkah bagusnya yang lain adalah ke peta B7 ataupun bermain dengan langkah pion F5 kawan. Anggap saja variasi ini kalian pilih, maka kuda akan melakukan ancaman skak di sini kawan. Kalau tidak diambil oleh menteri kawan, ancaman skak mat. Karena ini akan memaksa raja ambil pion yang ada di peta G7 kawan. Selanjutnya menteri G4 skak, raja H8, menteri G8 skak mat. Jadi di sini tadi setelah kuda ambil pion yang ada di peta F6 ini, kalian ambil dengan menteri. Tapi tetap saja kawan, posisi hitam sudah hancur di sini. 8 langkah berikutnya skak mat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Mungkin di sini tadi kalian sudah agak jelimet setelah pion F6 tadi kawan. Gajah dikorbankan ambil pion G6, diambil balik oleh menteri. Selanjutnya menteri F7 menantang pertukaran menteri kawan. Ditolak dengan langkah menteri mundur ke G4. Sekarang pion G6, kuda ke G7 dan di sini pion H5. Menteri ke G5 untuk mencoba menyelinap nanti kawan. Dijawab dengan langkah raja bergeser ke peta H8. Provokasi untuk menyelinap kawan diladeni. Menteri ke peta H6 skak. Raja kembali ke G8. Kuda ke E6 dikorbankan kawan, tapi meninggalkan penjagaan peta G7 skak mat. Oleh karena itu menteri bergerak ke H7 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri bergeser ke G5. Kalau seumpama tidak bergeser ke peta ini kawan, ya nanti kuda akan ke peta G5 mengancam menteri dan mempunyai kesempatan mendorong pion. Oleh karena itu langsung ditantang pertukaran menteri, tidak memberikan kesempatan kuda lompat ke peta G5. Menteri bergeser ke G5 menolak pertukaran. Menteri ke peta F7 terlebih dahulu, blokade laju pion dan di sini kuda sikat benteng. Diambil balik menggunakan benteng. Menteri ambil pion E5, mulai menghabisi pion-pion hitam kawan, benteng E8. Menteri bergeser mundur ke F4 untuk memberikan jalan bagi pionnya kawan. Dan dijawab dengan pion H4 terlebih dahulu, tidak diambil, memilih benteng D1. Pion H3 ditawarkan kembali, kali ini diterima pion G pukul pion H3. Pion C4 dibiarkan saja, pion E5 dimainkan oleh Mitens. Benteng F8, kalau Stockfish menyukai raja bergeser ke peta H7 kawan, tapi benteng F8. Menteri bergerak ke H6. Menteri bergeser ke H7 menantang pertukaran. Ditolak dengan pion F7 skak. Disikat oleh menteri kawan. Kalau disikat oleh benteng, maka baris ke-8 atau baris belakang tidak ada yang menjaga. Benteng meluncur. Ini memaksa blokade oleh benteng dan skak mat 1 langkah kawan dengan benteng ataupun dengan menteri ataupun dengan benteng yang ini.
Oleh karena itulah saat pion ini didorong skak, menteri dikorbankan, disikat oleh benteng, diambil balik oleh raja demi menjaga pion. Tapi percuma juga kawan, sudah tidak seimbang lagi. Di beberapa langkah berikutnya kita akan temui kawan menteri ke E7 skak terlebih dahulu raja F5 dan diikuti langkah benteng bergerak ke peta F8. Di sini skak mat kawan. Oke, itulah kawan game penyeimbang yang dimainkan oleh Mitens menghadapi Meghan pada game ke-101. Tapi game-game berikutnya kawan, Mitens mendapatkan kemenangan beruntun kawan, sehingga sangat perkasa dengan selisih skor 10 poin kawan, sampai 144 game yang sudah dimainkan. Tapi masih berlanjut kawan, mungkin sampai 200 game pertandingan mereka ini. Oke, semoga permainan dari kedua engine tadi bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa kawan, nanti malam dimulainya Tata Steel Chess Turnamen. Dan jangan lupa pastinya ulasannya besok ada di Legenda Catur Dunia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.